Presiden Donald Trump dengan gagah berani memerangi masalah yang ia ciptakan sendiri. Mungkin itulah cara paling sederhana untuk merangkum 5 bulan kebijakan Amerika Serikat yang kacau terhadap Iran. Pada tanggal 28 Februari, ketika perundingan nuklir Amerika Serikat-Iran masih berlangsung, Trump melancarkan perang yang seharusnya singkat dan menentukan. Kekuatan udara Amerika akan menghancurkan program nuklir Iran, memaksa Tehran untuk menyerah tanpa syarat, dan dalam skenario paling optimis, bahkan menjatuhkan Republik Islam tersebut. Namun, selama beberapa minggu berikutnya, tujuan-tujuan tersebut berubah begitu cepat sehingga sulit untuk diikuti. Pada akhirnya, misi utama militer Amerika Serikat menjadi memulihkan kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz, dengan kata lain, menyelesaikan masalah yang sama sekali tidak ada sebelum perang dimulai. Pada bulan Juni, Trump yakin dia telah menemukan jalan keluar. Memorandum 14 poin yang ditandatangani pada 17 Juni seharusnya menghentikan pertempuran, membuka kembali Selat Hormuz, dan memberi kedua pihak waktu 60 hari untuk menegosiasikan kesepakatan akhir. Trump segera menyatakan kemenangan besar dan berjanji bahwa kesepakatan itu akan membawa perdamaian ke seluruh wilayah. Namun, dalam beberapa minggu, ketentuan-ketentuan utama memorandum tersebut dilanggar secara teratur, dan Trump sendiri menyatakan perjanjian itu telah mati. Amerika Serikat memulihkan sanksi, melanjutkan blokade pelabuhan Iran, dan memulai kembali serangan udara. Namun, setelah 3 minggu lagi pengeboman, pada hari Jumat 24 Juli, Trump sekali lagi menangguhkan serangan tersebut. Secara resmi, jeda tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan lain pada negosiasi perdamaian. Namun, secara tidak resmi, laporan menunjukkan bahwa keputusan tersebut didorong oleh penilaian yang berasal dari Pentagon. Para pejabat militer Amerika Serikat dilaporkan merekomendasikan penghentian serangan lebih lanjut dengan alasan bahwa kampanye udara saat ini telah mencapai batas efektivitasnya. Trump kini menghadapi dilema. Ia dapat mengakui kegagalan dan menerima kendali Iran atas Selat Hormuz, atau kembali ke jenis kampanye pengeboman besar-besaran seperti yang terlihat di awal perang. Tetapi karena strategi itu telah gagal sekali, tidak ada jaminan bahwa mengulanginya akan menghasilkan hasil yang berbeda. Iran, yang selama beberapa minggu sebelumnya tanpa henti menentang tekanan Amerika Serikat, menyerang pangkalan Amerika di seluruh wilayah serta kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz, juga menangguhkan serangannya setelah Trump mengumumkan penghentian serangan udara Amerika Serikat. Namun, situasinya masih jauh dari stabil. Kelompok Houthi Yaman kini juga ikut terlibat dalam konflik tersebut. Mereka mengumumkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Saudi dan menyerang kilang minyak Saudi di Jizan, pesisir Laut Merah. Keterlibatan mereka dalam perang mengancam untuk melumpuhkan titik rawan utama kedua bagi pelayaran global setelah Selat Hormuz, Selat Bab al-Mandeb. Jadi, bagaimana kita sampai di sini dan kemana konflik ini akan berlanjut? Mari kita telusuri. Untuk memahami mengapa gencatan senjata hanya berlangsung beberapa minggu, kita perlu melihat lebih dekat peta Selat Hormuz. Perselisihan mengenai jalur pelayaran melalui selat itulah yang menjadi pemicu langsung dimulainya kembali permusuhan. Poin 5 dari Memorandum 17 Juni mengharuskan Iran untuk melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa selama 60 hari, kapal-kapal komersial dapat melewati dengan aman dan gratis antara Teluk Persia dan Teluk Oman. Ketentuan yang sama juga mengakui posisi istimewa Iran di Selat Hormuz dan memungkinkan Tehran untuk menentukan kerangka kerja masa depan untuk mengelola selat tersebut, sambil menekankan bahwa hal ini harus dilakukan melalui dialog dengan Oman dan dalam kesepakatan dengan negara-negara Arab. Jika dilihat ke belakang,
Jelas bahwa Amerika Serikat tidak pernah berniat untuk menghormati ketentuan tersebut. Hampir segera setelah memorandum tersebut berlaku, pemerintahan Trump mulai bersikeras bahwa Selat Hormuz adalah jalur pelayaran internasional yang seharusnya dapat dilalui kapal dengan bebas tanpa harus mendapatkan izin dari Iran, dan bahwa Teheran tidak berhak memungut biaya transit apapun, bahkan setelah periode 60 hari berakhir. Perselisihan ini memiliki konsekuensi praktis yang sangat besar dan pada akhirnya berkontribusi pada runtuhnya memorandum tersebut. Karena jalur pelayaran utama melalui Selat Hormuz masih dipenuhi ranjau, kapal komersial hanya dapat menggunakan dua koridor, koridor Iran atau koridor Oman. Transit melalui koridor Iran memerlukan koordinasi dengan otoritas Selat Teluk yang didirikan pada bulan Mei, serta kepatuhan terhadap instruksi yang dikeluarkan oleh Korps Garda Revolusi Islam. Rute kedua membentang lebih jauh ke selatan, sepanjang pantai Oman. Rute ini ditetapkan oleh Oman bekerjasama dengan Organisasi Maritim Internasional dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Washington mendorong perusahaan pelayaran dan negara-negara teluk untuk menggunakan rute ini guna menunjukkan bahwa kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz dapat dipulihkan tanpa harus tunduk pada tuntutan Teheran. Bagi Iran, ini tidak dapat diterima. Tujuan Teheran bukanlah sekadar memulihkan pelayaran melalui Selat Hormuz, tetapi untuk memberlakukan rezim hukum baru di perairan ini, di mana setiap kapal yang melewati Hormuz dapat mendapatkan izin dari Republik Islam sebelum melintas. Insiden serius pertama terjadi pada tanggal 25 Juni. Kapal kontainer Ever Lovely yang berlayar di sepanjang rute selatan dekat pantai Oman dihantam oleh proyektil yang tidak dikenal. Meskipun otoritas Iran membantah bertanggung jawab atas serangan itu, mereka secara bersamaan mengeluarkan pernyataan yang sangat mengungkapkan keselamatan kapal yang beroperasi di luar rute yang ditentukan oleh Teheran tidak akan dijamin, dan pemilik kapal sendiri akan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Amerika Serikat mengumumkan bahwa Iran telah melanggar ketentuan memorandum tersebut dan menanggapi dengan serangan terbatas terhadap pantai Iran. Dalam beberapa hari berikutnya, situasi meningkat dengan cepat. Serangan terhadap kapal-kapal yang menggunakan koridor Oman meningkat. Serangan udara Amerika Serikat juga meningkat skalanya, dan akhirnya Iran menanggapi dengan menembaki pangkalan-pangkalan Amerika di seluruh wilayah tersebut. Akhirnya, pada tanggal 8 Juli, Trump menyatakan bahwa memorandum tersebut tidak lagi berlaku. Ia mengumumkan pemberlakuan kembali blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, mencabut izin yang memungkinkan Iran untuk mengekspor minyak, dan memerintahkan dimulainya kembali kampanye udara terhadap Republik Islam tersebut. Puncak dari seluruh saga ini terjadi ketika Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menjadi penjaga Selat Hormuz dan sebagai imbalan atas perlindungan pelayaran akan mengenakan biaya kepada pemilik kapal sebesar 20% dari nilai kargo yang diangkut. Dengan kata lain, Presiden Amerika Serikat awalnya menuntut agar Iran membatalkan rencana untuk mengenakan biaya transit di Hormuz, hanya untuk kemudian mengusulkan biaya yang lebih tinggi yang harus dibayarkan kepada Amerika Serikat. Trump akhirnya menarik diri dari gagasan tersebut, tetapi episode ini dengan jelas menggambarkan betapa rumit dan absurdnya konflik ini. Operasi militer Amerika Serikat yang dilanjutkan pada 8 Juli berbentuk kampanye udara terbatas. Tujuan utama Washington adalah untuk mengurangi kemampuan Iran menyerang kapal yang melewati Selat Hormuz. Oleh karena itu, target utama adalah instalasi radar, baterai rudal anti kapal di pesisir, fasilitas penyimpanan drone, pusat komando, unit Korps Garda Revolusi Islam yang beroperasi di sepanjang pantai, serta jalur kereta api dan jembatan yang digunakan untuk memindahkan senjata ke Iran Selatan.
Menurut laporan di media Amerika Serikat, Laksamana Brad Cooper, Komandan CENTCOM, berpendapat bahwa meskipun serangan udara memang telah mengurangi kemampuan Iran untuk mengancam pelayaran, daftar target yang layak dalam kampanye Hormuz yang terbatas hampir habis dan melanjutkan operasi dalam bentuknya saat ini tidak masuk akal secara strategis. Mengingat Iran, meskipun telah menderita kerugian, masih tidak menunjukkan kemauan untuk membuat konsesi. Beberapa orang di pemerintahan Trump mulai mendorong peningkatan kampanye udara, yang pada praktiknya akan berarti kembali ke intensitas pertempuran yang terlihat di awal perang. Tetapi Jenderal Don Kane, Ketua Kepala Staf Gabungan, menepis gagasan tersebut dengan menunjukkan menipisnya persediaan rudal pencegat. Skala masalah ini diilustrasikan oleh perkiraan dari analis di Pusat Strategis dan Internasional yang mengatakan bahwa sejak perang dimulai, Amerika Serikat telah menembakkan sebanyak 1.500 rudal pencegat Patriot sehingga hanya tersisa sekitar 1.000 di persediaannya. Situasinya belum kritis, tetapi kekurangan amunisi bisa menjadi sangat serius jika terjadi. Misalnya perang di Taiwan, di mana pertempuran kemungkinan akan lebih intens dan permintaan akan rudal pencegat akan lebih tinggi. Masalah amunisi juga memengaruhi perang yang sedang berlangsung. Ada indikasi yang semakin kuat bahwa unit pertahanan udara Amerika Serikat melakukan penjatahan rudal pencegat dan memilih untuk tidak terlibat dalam beberapa serangan Iran yang ditujukan terhadap target bernilai rendah. Kesulitan Amerika dalam meraih kemenangan telak atas Iran terutama berasal dari cara Teheran mempersiapkan perang ini. Peluncur rudal balistik tersebar di seluruh wilayah negara yang luas. Beberapa ditempatkan di kompleks bawah tanah, sementara yang lain dipasang pada peluncur bergerak yang jauh lebih mudah disembunyikan. Oleh karena itu, Iran dapat mengancam pelayaran tidak hanya dengan baterai pantai, tetapi juga dengan drone dan rudal yang diluncurkan ratusan kilometer ke pedalaman. Salah satu simbol dari fase konflik saat ini adalah rudal Khaibar-Sheikhan yang telah mencapai beberapa keberhasilan dalam serangan terhadap target Amerika di seluruh wilayah tersebut. Rudal Khaibar-Sheikhan memiliki jangkauan setidaknya 1.450 km dan tidak seperti banyak desain Iran lainnya, tidak memerlukan prosedur peluncuran yang panjang. Rudal ini menggunakan bahan bakar padat dan oleh karena itu tidak perlu diisi bahan bakar sebelum diluncurkan. Hal ini memungkinkan rudal ditembakkan dengan cepat dari peluncur bergerak sehingga sangat sulit untuk dideteksi. Rudal ini bahkan lebih berbahaya karena beberapa variannya mampu bermanuver selama fase akhir penerbangan. Iran menggabungkan rudal Khaibar-Sheikhan dengan drone murah dan roket yang lebih tua dan kurang canggih, sehingga memungkinkan mereka untuk mengalahkan pertahanan udara Amerika Serikat secara lebih efektif. Salah satu contoh serangan yang berhasil yang melibatkan Khaibar-Sheikhan adalah serangan terhadap pangkalan udara Muwafaq di Yordania, di mana 3 tentara Amerika mati. Aspek ekonomi perang juga merugikan Amerika Serikat. Washington mengandalkan senjata yang sangat presisi, tetapi senjata tersebut juga sangat mahal. Sebaliknya, Iran menggunakan sistem yang lebih sederhana dan jauh lebih murah. Diperkirakan bahwa sejak awal perang, Amerika Serikat telah melakukan sekitar 20.000 serangan terhadap target di dalam Iran, sementara konflik tersebut telah menelan biaya sekitar 37,5 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat dan Israel telah membunuh pemimpin tertinggi Republik Islam Iran serta sejumlah politisi senior dan komandan militer, mereka tetap gagal mematahkan tekad Iran untuk berperang. Iran tetap teguh karena mereka percaya bahwa terlepas dari kerugian yang mereka alami, perang secara umum masih berpihak kepada mereka. Mereka mempertahankan kemampuan untuk menanggapi serangan Amerika, sementara posisi strategis mereka di pintu masuk Teluk Persia memungkinkan mereka untuk meningkatkan biaya tekanan militer Amerika Serikat dengan mengancam pasokan minyak dan gas, fondasi utama ekonomi global. Posisi strategis tersebut memungkinkan Iran untuk mengendalikan ekonomi global meskipun memiliki sumber daya yang relatif terbatas.
Teheran tidak perlu menghentikan setiap kapal tanker yang mencoba melewati Hormuz. Mereka hanya perlu mempertahankan ancaman serangan lebih lanjut yang kredibel yang akan menaikkan biaya asumsi dan memaksa perusahaan pelayaran untuk menarik diri. Hal itu pada gilirannya akan mendorong harga minyak dan gas global lebih tinggi. Oleh karena itu, secara teori, selat tersebut dapat tetap terbuka meskipun masih terlalu berbahaya bagi perusahaan asuransi dan pemilik kapal untuk digunakan secara normal. Itulah mengapa hanya beberapa serangan terhadap kapal yang menggunakan rute Oman sudah cukup untuk menghentikan lalu lintas di sepanjang koridor tersebut. Data Kepler menggambarkan hal ini dengan baik. Setelah pertempuran kembali pecah pada 8 Juli, lalu lintas melalui Selat Hormuz turun sebesar 70%, sementara 90% kapal yang berhasil menyeberang menggunakan rute yang ditentukan oleh Iran. Teheran bertaruh bahwa kenaikan harga bahan bakar, korban jiwa militer Amerika yang lebih banyak, dan meningkatnya risiko resesi global pada akhirnya akan memaksa Trump untuk membuat konsesi dan menandatangani perjanjian dengan syarat-syarat Iran. Iran percaya bahwa semakin dekat Amerika Serikat dengan pemilihan paruh waktu November, semakin mudah untuk mendapatkan konsesi dari Trump. Mungkin mereka benar, tetapi jika Trump bersedia meninggalkan memorandum Juni dengan begitu mudah, mengapa dia tidak akan melakukan hal yang sama lagi? Namun, Iran masih memiliki kartu lain untuk dimainkan. Pada 20 Juli, kelompok Houthi Yaman mengumumkan dimulainya blokade angkatan laut terhadap Arab Saudi. Mereka memperingatkan bahwa kapal-kapal yang singgah di pelabuhan Saudi atau membawa kargo ke atau dari pelabuhan tersebut dapat diserang di mana saja. Meskipun blokade yang diumumkan oleh Houthi setidaknya secara teori hanya berlaku untuk Arab Saudi dan bukan untuk penutupan Selat Bab al-Mandeb itu sendiri, perbedaan itu jauh kurang penting bagi perusahaan pelayaran dan perusahaan asuransi. Setelah perang di Gaza dimulai, Houthi melancarkan serangan terhadap kapal-kapal komersial yang terkait dengan Israel sebagai bentuk solidaritas dengan Hamas. Dalam praktiknya, kampanye mereka secara efektif menutup Bab al-Mandeb antara tahun 2023 dan 2025 dan memaksa perusahaan pelayaran terbesar di dunia untuk menghindari Laut Merah dan mengambil rute yang jauh lebih panjang mengelilingi Afrika. Saat ini, pentingnya Bab al-Mandeb bahkan lebih besar. Setelah Selat Hormuz terganggu, Arab Saudi mulai lebih bergantung pada pipa timur barat yang mengangkut minyak dari ladang-ladang di dekat Teluk Persia ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Sejak April, rata-rata lebih dari 4,5 juta barel minyak dan produk olahan per hari telah diekspor melalui Yanbu. Sekitar 70% dari pengiriman tersebut ditujukan untuk pasar Asia. Oleh karena itu, jalur pipa tersebut memungkinkan Arab Saudi untuk menghindari Selat Hormuz, tetapi tidak menyelesaikan seluruh masalah. Kapal tanker yang berlayar dari Yanbu ke China, India, Jepang, atau Korea Selatan masih harus melewati Bab al-Mandeb, tepat di sepanjang pantai Yaman yang dikendalikan oleh Houthi. Dalam kondisi saat ini, hal itu praktis tidak mungkin. Dan Houthi telah menunjukkan bahwa ancaman mereka bukanlah ancaman kosong. Pada 23 Juli, mereka mengumumkan serangan terhadap kapal tanker Ancelia dan Laila. 2 hari kemudian, mereka menyerang infrastruktur minyak Saudi di Jizan dan Yanbu. Arab Saudi merespons dengan serangan udara ke pelabuhan Hodeibah dan gudang senjata di Yaman Utara. Kedua pihak juga mulai memobilisasi pasukan di sepanjang garis depan. Akibatnya, gencatan senjata antara Arab Saudi dan Houthi yang sebagian besar telah bertahan sejak 2022 kini berada di ambang kehancuran total. Menurut data Kepler, hanya 11 kapal kargo yang melewati Bab al-Mandeb pada 26 Juli, jumlah terendah dalam beberapa bulan terakhir. Selat tersebut belum sepenuhnya ditutup dan beberapa kapal tanker masih bersedia mengambil risiko. Namun, yang lain memilih untuk berbelok ke utara dan mengambil rute panjang mengelilingi Afrika. Perjalanan itu menambah jarak sekitar 10.000 mil laut dan dapat memakan waktu tambahan 34 hari.
Biaya transportasi tambahan saja diperkirakan lebih dari $5 juta per perjalanan. Di samping biaya terusan Suez dan premi asuransi yang lebih tinggi sekitar $1 juta. Oleh karena itu, masuknya Houthi ke dalam perang semakin memperumit posisi Presiden Trump. Krisis Timur Tengah kini tidak hanya memengaruhi satu, tetapi dua selat penting yang sebelum perang dilalui oleh gabungan 24 juta barel minyak setiap harinya. Semua ini membawa kita pada pertanyaan tentang pilihan apa yang sebenarnya dimiliki Presiden Trump. Tampaknya ada 3 jalur utama. Pilihan pertama adalah melanjutkan perang gesekan. Amerika Serikat dapat mempertahankan blokade pelabuhan Iran dan sanksi, menanggapi serangan lebih lanjut dengan serangan udara terbatas, dan menunggu tekanan ekonomi untuk memaksa Teheran memberikan konsesi. Namun, pilihan ini membawa sejumlah risiko. Yang terbesar adalah resesi global. Pada bulan Juni, cadangan minyak strategis Amerika Serikat turun ke level terendah sejak tahun 1983. Level ini belum kritis, tetapi membatasi kemampuan Washington untuk menstabilkan harga minyak global. Harga yang hampir pasti akan naik secara signifikan jika perang gesekan berlangsung selama beberapa bulan lagi. Opsi kedua adalah kembali ke perang skala penuh dengan Iran. Jika keputusan seperti itu diambil, kemungkinan besar akan diambil bersama dengan Israel. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pada tanggal 28 Juli semua mata tertuju pada kunjungan Perdana Menteri Netanyahu ke Washington dan pertemuannya dengan Trump. Dari perspektif Israel, setelah tidak ikut serta dalam serangan terbatas terhadap Iran saat ini, opsi yang lebih disukai adalah kembali ke perang skala penuh dan upaya lain untuk menjatuhkan Republik Islam. Jika pemboman yang diperbarui sekali lagi gagal membuahkan hasil, Trump dapat meningkatkan taruhan lebih lanjut dan memberikan lampu hijau untuk operasi darat terbatas. Washington masih membahas serangan pasukan khusus dan perebutan Pulau Kark, tempat terminal ekspor minyak terpenting Iran berada. Secara teori, Amerika Serikat memiliki pasukan yang cukup untuk merebut pulau itu, tetapi kemudian harus mempertahankannya di bawah serangan rudal dan drone Iran yang terus-menerus. Lebih penting lagi, Kark terletak lebih dari 600 km dari Selat Hormuz, sehingga menduduki pulau itu tidak akan secara langsung menyelesaikan masalah pelayaran. Sementara itu, merebut sebagian garis pantai Iran di sepanjang selat akan membutuhkan setidaknya 100.000 pasukan, menurut mantan Komandan CENTCOM, Jenderal Joseph Votel. Saat ini, Amerika Serikat hanya memiliki sekitar 50.000 pasukan di seluruh wilayah tersebut. Namun, sebagian besar analis meragukan bahwa kembalinya perang skala penuh akan memaksa Teheran untuk membuat konsesi. Malahan, kampanye besar-besaran kemungkinan akan memicu respons Iran yang lebih kuat, mempercepat penipisan rudal pencegat Amerika Serikat, dan membuat negara-negara Teluk rentan terhadap serangan lebih lanjut. Hal itu juga dapat semakin mengurangi pengiriman melalui Bab al-Mandeb dan dalam skenario ekstrim, menghentikan lalu lintas melalui selat tersebut secara efektif. Opsi ketiga adalah kesepakatan negosiasi lain yang dimediasi melalui Oman dan mediator lainnya. Jeda serangan saat ini dimaksudkan untuk menciptakan ruang bagi pembicaraan tersebut. Salah satu kompromi yang sedang dibahas akan memungkinkan navigasi bebas melalui koridor selatan tanpa izin Iran, sementara kapal yang menggunakan rute utara akan memerlukan persetujuan Teheran. Transit itu sendiri akan tetap gratis, tetapi Iran dapat mengenakan biaya untuk layanan yang benar-benar diberikan, seperti perlindungan lingkungan atau keamanan maritim. Proposal lain akan menyalurkan pembayaran ini ke dana bersama yang dikelola dengan partisipasi organisasi maritim internasional. Bagi Trump, bahkan kesepakatan ini pun mungkin sulit diterima. Presiden harus mentolerir biaya untuk layanan tertentu dan mengakui peran Iran yang terbatas dan dinegosiasikan dalam mengelola koridor utara.
Tetapi ini juga satu-satunya pilihan yang dapat membuka kembali Selat Hormuz relatif cepat tanpa memperluas perang lebih lanjut. Kesepakatan seperti itu juga akan membantu menstabilkan situasi di Selat Bab al-Mandab. Pada akhirnya, Trump harus memutuskan apa yang lebih penting. Penyerahan tanpa syarat Iran atau pemulihan cepat jalur pelayaran melalui Hormuz. Setelah 5 bulan perang, tidak ada tanda-tanda bahwa kedua tujuan tersebut dapat dicapai secara bersamaan. Jika membuka kembali selat sebelum pemilihan November adalah prioritas, Trump harus menerima kesepakatan, meskipun itu berarti memberikan konsesi kepada Teheran. Trump mungkin tidak menyukainya, tetapi jalan paling realistis untuk mengakhiri perang sekarang tampaknya adalah kesepakatan yang akan menempatkan Amerika Serikat dalam posisi yang lebih buruk daripada sebelum konflik dimulai. Itulah yang terjadi ketika Anda memulai perang yang tidak siap Anda hadapi.